Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Pak Amin dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Audi Putri, Valencia Bleska, Chelsea Audi, dan Nadi Teresa akan menyampaikan tentang PSAK-PSAK yang dibahas untuk materi UTS. Boleh next. Nah, yang pertama itu ada PSAK 1 tentang Stockholders Equity, PSAK 56 tentang Dilutive Securities and Earnings per Share, PSAK 50, 55, dan 71 tentang Investment in Debt and Equity Securities, dan yang terakhir ada PSAK 2 tentang Statement of Cash Flow. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang Stockholders Equity. Ya, berdasarkan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Boleh next. Nah, di mana dalam penyajian dalam laporan posisi keuangan ini yang disajikan itu ada jumlah saham modal dasar, modal diterbitkan dan disetor penuh, nilai nominal, rekonsiliasi jumlah saham beredar, saham entitas yang dikuasai oleh anak perusahaan, asosiasi entitas sendiri, saham dicadangkan untuk penerbitan opsi. Nah, jika modalnya tidak terbagi dalam saham, yang disajikan yaitu perubahan selama periode setiap jenis kepentingan, hak keistimewaan, dan pembatasan dari setiap komponen. Boleh di next. Nah, modal ini sendiri, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal, di mana ada informasi kualitatif, kuantitatif, dan pemenuhan persyaratan modal. Boleh next. Nah, berikutnya ada instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Nah, data kuantitatif diklasifikasikan sebagai ekuitas, tujuan, kebijakan, proses, arus keluar, dan bagaimana penentuannya. Nah, ada pengungkapan lain yaitu jumlah dividen diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. Nah, yang berikutnya jumlah dividen preferen yang tidak diakui. Boleh di next. Nah, ada juga yaitu laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali, di mana rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari yang pertama laba rugi, yang kedua pos pendapatan komprehensif, dan yang terakhir transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Boleh next. Nah, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, di mana penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas. Yang pertama ada modal disetor, saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, dan yang terakhir ada saldo laba. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Valencia. Selanjutnya kita akan membahas tentang PSAK 56, yaitu laba per lembar saham atau earning per share. Boleh di next. Kita akan membahas tentang laba per lembar saham. Laba per lembar saham ini banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan, di mana laba per lembar saham ini dengan ringkas menjanjikan kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan saham beredar. Kalau misalnya lagi dikaitkan dengan harga per saham atau price earning ratio, memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan-perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam oleh pemilik perusahaan. Nah, ada juga dua variabel penentu LPS. Yang pertama ada jumlah laba dalam satu periode, dan yang kedua adalah jumlah saham biasa yang beredar selama periode bersangkutan. Next. Sebelum masuk, kita akan membahas tentang 3 definisi. Yang pertama ada efek berpotensi saham biasa, yang kedua ada dilusi, dan yang terakhir ada anti-dilusi. Efek berpotensi saham biasa adalah instrumen keuangan yang memungkinkan pemegangnya memperoleh saham biasa. Untuk dilusi, itu penurunan laba per saham akibat dari instrumen keuangan yang dapat dikonversi telah dikonversikan. Selanjutnya ada anti-dilusi, ini kebalikan dari dilusi, yaitu kenaikan laba per saham akibat dari instrumen keuangan yang dapat dikonversi telah dikonversikan. Boleh next. Selanjutnya ada rumus LPS dasar atau basic EPS, yaitu laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Di mana laba bersih residual ini maksudnya adalah laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama. Pada next. Nah, dividen saham utama tadi ini meliputi 3. Yang pertama ada jumlah dividen dari saham utama yang bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Yang kedua, ada jumlah dividen utama kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Dan terakhir adalah jumlah dividen saham utama kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu, meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode ini. Selanjutnya ada jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar ini itu sama dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu.
Faktor pembobot waktu ini adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Di next. Nah, sementara untuk rumus LPS dilusian atau dilutif ini adalah IPS sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa ditambah atau dikurang penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa dilutif. Nah, dalam perhitungan LPS dilusian ini, laba residual dan rata-rata tertimbang saham biasa beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif. The next. Nah, untuk penyajiannya, perusahaan ini harus menyajikan LPS dasar dan LPS dilusian ini pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Meskipun misalnya nilainya negatif nih, atau misalnya rugi per sahamnya, penyajian ini tetap harus dilakukan. Selanjutnya, untuk PSAK selanjutnya, kita akan membahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi investment. Jadi di sini materi investment akan dibahas di dalam 3 PSAK. Yang pertama ini ada PSAK 50, yang kedua ada PSAK 55, dan yang ketiga ada PSAK 71. Nah, di sini di dalam PSAK 50, yang pertama kita akan membahas mengenai instrumen keuangan majemuk. Jadi di sini membahas mengenai obligasi atau instrumen serupa yang dapat dikonversikan oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan dan merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah liabilitas keuangan atau perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain, dan yang kedua adalah instrumen ekuitas. Jadi opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversikan instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua di dalam PSAK 50, yaitu ada saham treasury. Jadi di sini jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury yang biasa disebut ini dikurangkan dari ekuitas. Nah, keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Nah, kemudian saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Lalu setelah kita membahas mengenai saham treasury, di sini kita juga membahas mengenai saham preferen yang dapat dikonversikan dan masih di dalam PSAK 50. Jadi di sini saham preferen yang dapat dikonversikan adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preferen yang dapat ditebus. Nah, pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku, tidak diakui kerugian atau laba. Kemudian yang terakhir, jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai buku sering didebit dari laba ditahan atau return earning. Nah, lalu kita masuk ke dalam PSAK 55 mengenai waran saham. Jadi di sini waran saham adalah pemberian hak pada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya menggunakan waran dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah IPS. Situasi penerbitan waran itu ada 3. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik. Kemudian yang kedua, memberikan preventive right kepada pemegang saham, dan yang ketiga, kompensasi kepada karyawan. Nah, waran saham ini adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan dalam periode tertentu. Kemudian masih di dalam PSAK 55, kita akan membahas mengenai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Di sini ada kriterianya ya untuk investasi ini. Yang pertama ada aset keuangan non-derivatif, yang kedua ada pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang ketiga ada jatuh tempo telah ditetapkan, yang keempat adalah entitas memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo. Di sini ada pengecualiannya untuk investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang pertama ini ada ditetapkan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Yang kedua ditetapkan sebagai available for sale. Yang ketiga ada memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Nah, lalu yang terakhir ini kita masuk ke dalam PSAK 71. Di sini dia ada perbandingan antara perubahan utama penurunan nilai dari PSAK 55 dengan PSAK 71. Di sini kita akan membahas mengenai tipe model. Yang pertama, kalau di dalam PSAK 55, kerugian yang telah terjadi itu ada di dalam PSAK 55. Nah, kalau di dalam PSAK 71 itu dia lebih kepada ekspektasi kerugiannya, tipe modelnya.
Yang kedua, jumlah model. Di sini PSAK 55 itu hanya ada beberapa, dan kalau PSAK 71 ini hanya satu. Lalu yang ketiga, investasi dalam instrumen ekuitas. Di sini penurunan nilai diakui untuk investasi pada instrumen ekuitas yang telah diklasifikasikan sebagai available for sale. Di sini kalau di PSAK 71 tidak ada penurunan yang diakui untuk instrumen ekuitas. Lalu untuk pertimbangan sama antara PSAK 55 dan 71 ini diperluas, dan ruang lingkupnya juga sama, yaitu meningkat antara PSAK 55 dan 71. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih Chelsea. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PSAK 2, yaitu Statement of Cash Flow. Oke, jadi untuk laporan arus kas ini menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang mengklasifikasikan aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan selama satu periode yang memiliki beberapa manfaat, yaitu yang diantaranya adalah mengevaluasi perubahan, menghasilkan kas dan model untuk menilai, dan juga daya banding pelaporan kinerja operasi, di mana kas adalah saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit, sedangkan cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid dan berjangka pendek. Di mana penyajian arus kas ini melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut 3 aktivitas, yaitu, tolong di next. Yang pertama ada arus kas operasi, yaitu aktivitas operasi yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain, di mana inflowsnya ini terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan juga pendapatan lain, kemudian penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, dan yang ketiga penerimaan dari pemberian untuk bank dan juga penjualan sekuritas. Selanjutnya untuk outflows terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, yang kedua pembayaran untuk karyawan, dan yang ketiga ada pembayaran klaim untuk dan juga pembelian efek dan lainnya. Kemudian yang kedua ada arus kas investasi, di mana aktivitas investasi adalah perolehan dan juga pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kemudian inflowsnya ini terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan juga aset jangka panjang lain. Kemudian yang kedua penerimaan arus kas dari kontrak future atau forward, dan juga ada penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan juga pinjaman dari pihak lain. Kemudian outflows-nya ini terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, dan yang kedua pembayaran kas dari kontrak future forward dan lainnya. Tolong di next. Kemudian yang ketiga ada arus kas pendanaan, di mana aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan juga pinjaman entitas, di mana inflowsnya ini terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, dan yang kedua ada penerimaan kas dari penerimaan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek, dan juga lainnya. Kemudian outflows-nya sendiri terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik, pelunasan pinjaman, dan juga pembayaran kas oleh lease. Next. Kemudian dari ketiga pelaporan arus kas itu ada beberapa pelaporan yang harus dilakukan, di mana metode yang dapat digunakan untuk pelaporan arus kas operasi adalah metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Kemudian yang kedua ada metode tidak langsung, di mana laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan juga unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi. Kemudian untuk pelaporan arus kas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah melalui kelompok utama penerimaan dan juga pengeluaran kas secara bruto. Kemudian yang kedua dilaporkan dengan neto, yaitu untuk kepentingan pelanggan, untuk pos-pos perputaran dengan jangka waktu tertentu, dan juga untuk lembaga keuangan. Baik, sekian presentasi dari kami yang hidup kesepian tanpa sepasang kekasih mengenai ke-6 PSAK ini. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Sekian dari kami, terima kasih.